Halo Sobat Karantina, selamat datang di podcast RRI Manokwari. Bersama dengan saya kembali lagi Lanitini akan memandu podcast di saat ini, di mana kita akan berbagi cerita dan wawasan tentang bagaimana kita menjaga kekayaan hayati negeri Papua Barat dari ujung timur Indonesia tercinta kita. Nah, saya Landitimi akan memandu podcast ini dan hari ini kita akan bahas topik menarik kita, yaitu menjaga gerbang keamanan hayati Papua Barat. Dan sudah bersama dengan saya, ada dua narasumber yang akan memberikan kita pencerahan, pemahaman, dan juga hal-hal mengenai bagaimana sih kita menjaga kekayaan hayati kita di Papua Barat ini. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Irwan. Bapak Irwan ini selaku Ketua Tim Kerja Karantina Ikan di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di Papua Barat. Saya juga bersama dengan Ibu Yuni Sulistiowati, beliau selaku Ketua Tim Kerja Karantina Hewan. Selamat datang di podcast RRI, Bapak dan Ibu. Ya, kondisi saat ini gimana? Sehat ya, walaupun cuaca kita di luar sana mendung-mendung, tentunya kita berharap kita semua sehat. Amin. Ya, jadi disitulah kita melihat narasumber kita di sini semangat, jangan tegang Bapak Ibu. Ya, apa sih sebenarnya karantina itu? Mungkin langsung dijawab oleh Ibu Yuni, silakan Bu. Boleh, terima kasih. Langsung saja Bu ya, ini berarti ya. Jadi karantina itu kalau kita tahu bersama, tadi sudah disampaikan sama Ibu Timi bahwasanya karantina itu menjaga gitu ya. Jadi sebenarnya karantina saat ini kalau berdasarkan Undang-Undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, karantina adalah suatu sistem. Jadi bukan hanya tindakan, tapi suatu sistem pencegahan masuk, keluar, dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina, hama penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam negeri, atau dari dalam negeri ke luar negeri, atau tersebarnya di suatu area ke area lain di dalam negeri di wilayah Republik Indonesia. Kemudian karantina juga sebagai sistem pengendalian dari sistem keamanan hayati hewani maupun nabati. Jadi di sini juga ada peran sebagai sistem pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan. Kemudian ada terhadap jenis asing invasif, agen hayati, produk rekayasa genetik, maupun saat ini ke tumbuhan maupun satwa liar maupun tumbuhan dan satwa langka. Itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari karantina berdasarkan Undang-Undang 21 tahun 2019. Berarti itu sistem dan tugas yang dilaksanakan oleh karantina itu sendiri ya. Mungkin mau ditambahkan, silakan Pak Irwan. Jadi baik, izin tadi sudah dijelaskan terkait tugas pokok dan fungsi kami. Lebih daripada itu Bu, kami memiliki peran juga bahwa kami memberikan garansi atau sertifikat produk-produk kita yang akan kita ekspor, kirim ke luar negeri. Di mana kita tahu bahwa di luar negeri itu memiliki standar tersendiri untuk produk yang akan masuk ke negaranya. Sehingga kami karantina, kami hadir di Papua Barat sini memberikan garansi, sertifikat agar produk dari Manokwari ini atau di Papua Barat ini bisa diterima di negara luar. Bisa diekspor. Itu yang menjadi peran kami. Selain daripada itu, tadi terkait dengan penyakit, mencegahkan lebih bagus tuh Bu daripada mengobati. Itu pepatah lama dan masih berlaku sampai sekarang. Nah, dari mencegah penyakit yang masuk ke Papua Barat, kami pun ikut berperan untuk menjaga ketahanan produksi pangan
sehingga ketahanan pangan di Papua Barat ini bisa terjaga. Terjaga. Iya, Mungkin baik. demikian. Iya, tadi kan dikatakan ada standar ya. Setiap apa saja yang mau diekspor keluar tentunya ada standar. Kami juga Indonesia tentunya punya standar. Nah, mungkin dalam pengalaman selama ini, apakah memang waktu kita punya kendala-kendala waktu pengiriman ke sana, ada kendala atau tidak dari negara kita yang mungkin ditangani langsung oleh karantina ini? Pernah kejadian seperti itu atau keluar daerah? Kan mungkin keluar negara tapi juga keluar daerah. Silakan Ibu Yuni. Oh, baik. Kalau untuk ekspor ini kan di sini agak susah karena kita terkendala dari alat angkut ya, karena tidak ada yang bisa langsung ekspor. Tapi pernah kalau untuk produk-produk ikan seperti kepiting bakau ya Pak Irwan ya. Kepiting bakau ya. Yang dari Bintuni itu ya. Ya, sudah pernah diekspor ke Malaysia, Singapura. Ya. Ada sedikit sih Bu, kan tantangan ya, bukan hambatan ya, tantangan ya, terkait dengan negara yang agak ketat persyaratannya. Seperti kita tahu China, itu dia menerapkan memang standar yang lumayan ketat Bu. Jadi selain komoditinya kita sertifikasi, garansi bebas penyakit, itu pun tempat penampungan atau tempat perawatannya itu kita harus sertifikasi juga Bu. Itu permintaan dari kalau di sana istilahnya GACC, pihak yang menangani, otoritas menangani karantinanya di sana. Nah itu ada satu pelaku usaha yang dalam proses kami daftarkan ini Bu. Nah itu yang tantangan buat kami. Sudah beberapa kuesionernya sudah kami isi, permintaan dari Cina, apa yang dia minta kami usahakan, dan semoga tidak sampai tahun depan lah. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa ekspor ke Cina. Iya, kita semua berharap ya Pak. Kalau itu lancar kan kita juga, negara kita juga mendapatkan ini devisa, yang devisa. Iya Pak. Itu untuk ke luar negeri sudah ada tantangan ya yang dihadapi, dan ini menjadi tantangan, itu bukan rintangan tentunya. Iya, karantina harus lebih semangat mungkin. Iya, tetapi ini mungkin yang kalau di dalam negeri sendiri seperti apa sih Pak? Karena kan contohnya dari daerah lain mengirim ke Papua Barat, tidak usahlah jauh-jauh, kita dari Papua ke Papua Barat. Yang paling sering kan kalau hewan itu, mohon maaf ya, ada hewan babi gitu, yang sering masuk keluarnya. Apakah ini semua lewat karantina ataukah sejauh ini mungkin itu juga tantangan kalau tidak masuk karantina ini tentunya? Silakan Bu. Kalau untuk antar area ini ya, kalau untuk lalu lintas antar area sendiri ya memang banyak tantangan, tapi memang tantangan itu jangan kita jadikan masalah tapi peluang ya. Mungkin memang di sini terkendala dari kalau misalnya di sini saya ambil contoh hewan babi ini, karena di sini memang hewan yang paling dekat dengan masyarakat kita di Papua. Itu semua kegiatan adat itu semua menggunakan hewan babi ini terutama. Nah, karena hewan babi ini belum lama ini ada wabah namanya penyakit demam babi Afrika atau biasa dikenal dengan ASF, sehingga lalu lintasnya kemudian ke beberapa wilayah, terutama wilayah dekat itu dibatasi. Nah, sehingga untuk membawa babi dan produknya itu tidak bisa sembarangan gitu. Sebenarnya diperbolehkan, hanya saja harus ada pengujian laboratorium seperti PCR. Nah, karena di wilayah Papua sendiri di Manokwari ini sudah pernah tertular pada tahun 2021, sehingga untuk lalu lintasnya ke daerah Papua yang lain, terutama yang belum tertular seperti di Biak itu masih ditutup gitu, masih nggak boleh gitu. Jadi untuk kemudian lalu lintasnya ke daerah lain seperti ke Nabire, ke Timika, atau ke Papua Pegunungan itu sudah diperbolehkan, tapi ada syaratnya, harus ada pengujian PCR. Itu mungkin
Mungkin itu sih yang bisa Iya. kami tambah. Terus kalau macam sejauh ini kalau dengan ikan sendiri bagaimana? Kalau yang kita tahu tuh pasti hewan babi, hewan sapi. Kan Iya. ini masuk keluarnya masih sangat ini lancar ya dari daerah-daerah lain. Sapi bisa dari Jawa sampai di Papua. Bisa juga dari daerah-daerah mungkin dari Sulawesi sampai di Papua, dari Papua keluar lagi ke sana seperti itu. Bagaimana penanganannya sejauh ini, Pak, Ibu? Izin kalau di ikan, Bu. Di ikan memang di Papua kita ini ya mau dikata relatif aman, Bu. Tapi perlu kita tahu bersama, Bu, bahwa ikan khususnya di ikan, Bu ya. Udang kan termasuk kategori ikan juga, iya, Bu, iya, ya. kepiting juga Ya, kan. kepiting termasuk kategori ikan juga. Jadi kejadian yang pernah menimpa kayak taruhlah contohnya di Sulawesi, Bu, itu penyakit WSSP, Wet Spot Syndrome Virus, itu masuk ke Sulawesi. Itu di kisaran tahun 95 ke 2000. Itu menghancurkan perekonomian. Waktu itu lagi bagus-bagusnya harga udang windu, Bu. Tapi karena ada serangan hama penyakit tersebut, sehingga menghancurkan budidaya udang dan perekonomian masyarakat, terkhusus ya pembudidaya udang dan lain-lainnya. Itu sangat berdampak sekali, Bu. Ya, jadi tetap kami harus pantau benih-benih yang masuk ke Papua Barat untuk khususnya ikan. Dan di ikan pun, Bu, tadi terkait dengan penyakit, ada lagi hal terkait yang dijelaskan tadi Bu Yuni terkait dengan jenis asing invasif. Itu juga masuk dalam pengawasan dan pengendalian kami. Jenis asing invasif ini, Bu, kalau dari contohnya ikan, itu mungkin bisa kita tahu semua ikan piranha, itu dari luar negeri. Nah, itu nggak boleh masuk sama sekali, Bu. Ikan jahat itu ya, Pak ya? Iya, ikan piranha, aligator, itu sangat kita awasi masuknya. Jangan sampai terlepas ke perairan, berkembang biak. Jadi Nah, itu bisa membahayakan manusia dan ikan-ikan lokal. Tapi sejauh ini Bapak tidak ada yang mencoba untuk memasukkan yang begitu-begitu toh? Atau pernah ada? Syukur, Bu, kalau yang berbahaya itu belum kami temukan. Pernah, ya. Namun yang sifatnya merugikan itu sudah ada, Bu, kejadian. Seperti contohnya? Contohnya Danau Sentani, Bu, di Jayapura. Itu ikan, ada namanya ikan red devil. Nah, itu jenis asing invasif. Nah, tadinya itu ikan hias di akuarium. Terlepas ke perairan umum, dia berkembang biak dengan sangat cepat, sehingga ikan-ikan yang tadinya bagus dikonsumsi tersingkir. Lebih banyak ikan red devil ini. Dia makan? Dia selain memakan telurnya, dia juga mengganggu habitatnya. Berpersaingan di makanan. Dan perkembangannya dia sangat cepat. Jadi jadinya menurunkan perekonomian nelayan di Danau Sentani. Di sekitar danau situ ya. Dan kejadian di Papua Barat Daya juga ikan sapu-sapu. Nah, itu juga jangan sampailah masuk ke kita. Ikan sapu-sapu kan harusnya Jawa kita tahu kan ya, Pak. Harusnya kita tahu ya jenis ikannya yang kayak gimana. Karena kan kita juga tidak tahu jenis-jenis ikan yang kayak begini. Ini apa? Ini memang harus disosialisasikan terus ya ke masyarakat. Jangan sampai mungkin modelnya cantik, kemudian dia pelihara, dia kira ini ikan baik-baik, ternyata malah merugikan. Ya kami aktif, Bu, ke pembudidaya ataupun pengusaha ikan hias, mensosialisasikan ini loh, Pak, jenis-jenis yang tidak boleh dikembangbiakkan, dan jangan sampai Bapak jenuh
memelihara terus melepas ke perairan umum, Iya. waduh, tuh Lebih sangat baik mungkin merugikan, Pak. lebih baik dimusnahkan sekali ya daripada di. dimusnahkan aja. Oke, oke, oke. Siap. Atau diserahkan ke kami biar kami musnahkan. Iya, seandainya nih. Ini dari ikannya dulu, Bu. Seandainya sudah ada yang mungkin terlanjur di sekitar Papua Barat yang punya akuarium, mungkin ada jenis-jenis ikan yang tadi Bapak bilang. Ya. Kemudian mereka belum tahu kalau ini ikan berbahaya. Apa tindakan atau langkah-langkah yang harus mereka sebagai masyarakat melakukan untuk mungkin melaporkan atau seperti apa? Mungkin bisa kita tanggung jawab bersama, Bu, untuk kerelaannya pemilik mungkin bisa menyerahkan ke kami. Nanti kami bisa jadikan sebagai edukasi aja. Kami bikin tempat akuarium edukasi. Tapi kalau memang dia sudah membahayakan, ya mungkin sebaiknya kita musnahkan bersama. Oke, Iya. baik. Sejauh ini kan bicara tentang hewan dan ikan. Iya. Kalau dari sisi tumbuhan mungkin secara umum, apa yang selama ini tumbuhan apa saja yang mungkin membahayakan atau berbahaya bagi masyarakat dan juga bagi keselamatan manusia? Kita tidak tahu ada tanam racun, kita juga tidak tahu kita ada tanam. Kadang kan bunga-bunga dulu kan orang bilang, ini bunga lidah mertua, katanya ini racun. Terus ada lagi satu bunga yang cantik sekali biasa ada di hotel-hotel itu. Ini katanya menyebabkan kanker. Apa benar seperti begitu? Silakan mungkin. Baik, terkait tumbuhan juga sangat kompleks permasalahannya ya. Karena kalau kita tahu tumbuhan itu kan luas. Jadi tumbuhan ada tumbuhan untuk hias, ada untuk pangan, ada buah-buahan, tanaman-tanaman hortikultura ya. Ini bisa dari buahnya, dari benihnya sampai buahnya yang sudah diolah. Nah, itu kalau dari tumbuhan sendiri, ini yang kita waspadai adalah benih, terutama benih yang berasal dari luar negeri. Biasanya benih-benih ini kalau di luar negeri kan mungkin kita tidak tahu ya, di luar negeri itu ada bakteri atau virus yang menyerang pada benih di daerah sana, di daerah asalnya yang tidak ada di Indonesia. Itu bisa jadi terbawa oleh benih. Kemudian ada juga buah. Ya, kalau buah misalnya dari luar wilayah itu mungkin kalau di antar wilayah Indonesia sendiri nggak terlalu ketat sih persyaratannya, maksudnya di dalam negeri. Di dalam negeri ya, maksudnya misalnya mau bawa dari Makassar tujuan ke Manokwari itu nggak terlalu ketat seperti dari luar negeri. Jadi kalau di luar negeri itu kalau Ibu pernah melihat di Bandara Soekarno-Hatta itu ada namanya quarantine bin. Jadi di situ penumpang pesawat itu kalau bawa buah itu harus dia habiskan. Kalau tidak, harus dia masukkan di dalam quarantine bin itu. Itu kenapa? Karena yang kita waspadai di sini ada lalat buah. Lalat buah ini belum ada di Indonesia. Kalau tidak salah namanya Ceratitis capitata, kalau nggak salah ya. Itu sangat berbahaya kalau di luar negeri. Kemudian kalau itu terbawa oleh buah yang dibawa dari luar negeri, bisa jadi itu masuk ke Indonesia. Dan kalau misalnya karena itu larvanya terbawa oleh buah, bisa jadi di sini kalau misalnya suhunya cocok, iklimnya mendukung, bisa jadi dia berkembang biak, kemudian merusak buah lokal yang ada di wilayah Indonesia. Kemudian ada lagi hama gudang. Jadi misalnya kita misalnya sudah berhasil swasembada pangan, atau kita impor beras atau impor biji-bijian dari luar negeri. Nah itu kita juga harus pastikan bahwa produk itu tidak mengandung hama gudang. Makanya itu harus ada fumigasi itu untuk mengendalikan hama gudang. Itu hama gudang yang ada di luar negeri itu juga berbeda dengan di tempat kita, Bu. Jadi misalnya kalau nggak salah namanya Trogoderma granarium, di kumbang kapra. Itu kalau
sudah ada di biji-bijian atau beras itu habis dan Ibu, kualitasnya tidak bagus. jadi itu ada apa? Mungkin perbedaannya karena iklim kita berbeda kali ya. Bisa jadi. Heeh. Itu seharusnya mungkin masyarakat juga tahu ya kalau itu bisa menjadi hama untuk kita di sini. Untuk memastikan itu sejauh ini memang ada pengawasan juga Bu, dilakukan juga ketika ada yang masuk dari luar. Karantina dilibatkan untuk pengawasan atau seperti apa? Ya, kebetulan untuk benih yang dari luar negeri itu satu pintunya hanya satu, Bu. Itu melalui kantor pos. Dan teman-teman pos biasanya sudah menginformasikan ke kita jika ada benih yang dikirim dari luar negeri. Nah, hanya saja sekarang itu kebijakannya kantor pos yang melayani ekspor impor hanya di Sorong. Jadi untuk saat ini kami untuk tahun-tahun terakhir ini kami sudah tidak menangani yang impor. Kemudian kalau untuk buah maupun produk tumbuhan yang ada di Provinsi Papua Barat kebanyakan seperti bawang, itu hanya tanaman-tanaman produk-produk untuk pangan ya, bukan untuk dibudidayakan. Kemudian apalagi ya, kalau buah itu jadi buah ini kan impor memang, tapi sudah lolos pemeriksaan PSAT dari pintu-pintu pemasukan impor. Jadi kalau di tumbuhan di PSAT namanya pangan segar asal tumbuhan, impor buah atau sayur itu hanya boleh melalui pintu-pintu yang ditetapkan sebagai pintu pemasukan impor. Jadi mereka kalau misalnya di Soekarno-Hatta atau di Tanjung Priok atau di Makassar sudah melalui itu berarti sudah aman untuk PSAT-nya. Kemudian diantar areakan ke wilayah lain di Indonesia sudah aman karena sudah diperiksa oleh teman-teman di pintu pemasukan impor. Oke, baik Pak. Ada tambahan. Iya, silakan Pak tambah. Ya, sebetulnya ada yang signifikan yang dilakukan Barantin Bu, Badan Karantina Indonesia sebagai pencegahan mitigasi risiko, yaitu melakukan sebelum barang itu diekspor ke kita dilakukan pemeriksaan di daerah asal. Itu apa? Treatment inspection. Iya, inspeksi di negara asalnya dulu. Jadi negara asal yang mau mengekspor itu memfasilitasi untuk pemeriksaan dulu di sana. Selesai di sana semua pemeriksaannya, baru bisa masuk berangkat ke Indonesia. Iya. Dan ekspor ini banyak juga yang dalam tanda kutip ya, banyak yang legal dan juga banyak yang ilegal. Semakin ketat pemerintah melakukan pengawasan, semakin pintar juga orang-orang berdalih. Tambah canggih. Iya. Nah, itu menjadi suatu kekhawatiran juga bagi masyarakat tentunya untuk mengkonsumsi. Apalagi kita lihat sekarang kan banyak sekali produk-produk makanan, produk minuman yang bukan produksi langsung oleh negara kita, yang masuk dari luar. Kalau seperti itu, apakah ini juga menjadi tanggung jawab dari karantina selain mungkin ikan yang masih mentah, selain ya masih fresh, yang sudah dalam kemasan-kemasan ini juga, apakah itu menjadi tanggung jawab karantina atau seperti apa? Tidak ya? Oke. Jadi kalau yang diperiksa oleh karantina itu kan hanya hewan berarti hewan dan produknya. Oke. Kalau sudah olahan mungkin masih bisa, selama itu masih bisa. Kalau di hewan sendiri kan ada penyakit yang terbawa oleh makanan atau namanya istilahnya foodborne disease gitu. Seperti tipes, itu kan sebenarnya penyakit yang bisa dibawa oleh makanan. Kemudian kalau tumbuhan, kalau ikan berarti ikan hidup dan produknya. Berarti bisa produk perikanan. Kemudian kalau tumbuhan berarti tumbuhan dan hasil ikutannya. Itu yang menjadi tugas dari kami untuk memeriksa. Kalau untuk minuman kemasan itu sudah akan menjadi tugas kami. Nah, untuk membedakan yang dari luar dengan yang di dalam daerah sendiri ini seperti apa? Ini perlu sekali untuk masyarakat tahu nih Pak.
Karena kadang kan kita hanya beli ya ini daging ini kita mau beli daging. Sudah kita tidak tahu mana yang dari luar, mana yang di dalam. Apalagi kalau sudah dibekukan sama-sama, kita sama sekali tidak bisa membedakan. Itu bagaimana? Mungkin kalau untuk daging sendiri, kalau di tempat kita ini sebenarnya daging lokal ini juga ada, tapi harganya relatif lebih mahal dari dibandingkan dengan daging. Nah, itu dia. Di tempat kita ini kan terkendala dari alat angkut. Jadi alat angkut yang membawa hewan hidup itu sangat terbatas. Sedangkan di tempat kita ini tidak ada penetasan. Jadi untuk kayak ayam potong itu kita mengandalkan bibit ayam potongnya dari luar dan yang notabene tidak bisa diangkut melalui pesawat yang cepat. Nah, itu dia. Dan hanya terbatas melalui kapal. Nah, ini yang menjadikan harganya akan relatif lebih mahal ketika dia produk segar ini dipasarkan di masyarakat. Nah, kemudian akhirnya karena itu lebih mahal, maka masyarakat banyak yang beralih ke daging beku. Nah, daging beku di sini juga sebenarnya tidak masalah, hanya saja masyarakat juga harus jeli memilihnya. Jadi kadang-kadang kalau di pasar itu kalau daging yang sudah daging es itu kalau dia sudah dicairkan, dibekukan kembali, dicairkan, dibekukan kembali itu akan menurunkan kualitas rasanya. Jadi kalau dia selama penyimpanan itu beku atau rantai dinginnya terjaga, itu kualitasnya akan sama dengan yang segar. Maksudnya tidak kalah ya. Meskipun yang segar tetap lebih bagus daripada yang beku. Hanya saja kualitas atau nilai gizinya tidak jauh berbeda dengan yang segar. Asalkan cara penyimpanan, cara pengelolaannya selama di pasaran itu bagus. Jadi kalau kita memilih ya jangan yang kita dibekukan lagi terus dicairkan lagi. Nah, itu akan lebih ini. Nilai gizinya juga tentunya sudah menurun ya. Nah, ini juga penting, tidak semua hewan ikan atau tumbuhan bisa dilalu lintaskan dengan bebas. Ada larangan demikian mana hayati atau tidak? Misalnya yang tidak dilalu lintaskan bebas, tentunya ada larangan. Mungkin di karantina sendiri sudah mengeluarkan. Baik, sebenarnya kalau di karantina sendiri itu kan lalu lintasnya boleh, hanya saja mengikuti status dan situasi penyakit. Jadi selama di luar tidak ada, di luar atau di daerah pengeluaran itu tidak ada wabah atau penyakit, masuk ke wilayah Papua sebenarnya tidak masalah. Namun di sini sebagai mendukung ketahanan pangan atau keamanan wilayah Provinsi Papua Barat, ini ada beberapa aturan bupati maupun aturan gubernur yang saat ini maksudnya sebagai instansi yang bertugas di wilayah Papua Barat juga harus mempedomani itu. Jadi seperti unggas dewasa itu sampai saat ini masih belum diperbolehkan untuk masuk ke Kabupaten Manokwari karena ada penyakit flu burung. Ini yang pertama, unggas dewasa. Jadi yang diperbolehkan masuk itu hanya hewan unggas umur sehari yang biasa dikirim melalui kapal tuh atau DOC, DOQ atau DOD. Jadi bebek umur sehari, puyuh umur sehari maupun ayam umur sehari. Kemudian ada lagi penyakit ASF ini tadi, yaitu babi dan produknya yang dilarang masuk maupun keluar. Maksudnya kalau keluar pun harus ada pengujian PCR. Kemudian yang ketiga daging sapi atau sapi dan produknya. Jadi karena di sini masih bebas penyakit antraks, jadi daging bebas penyakit antraks, kemudian mulut bebas dan mulut dan kuku, penyakit lumpy skin disease atau penyakit lato-lato itu yang ada benjol-benjolnya. Jadi sementara masih tidak diperbolehkan membawa sapi hidup dari luar Provinsi Papua. Jadi kalau di Papua Barat sendiri lalu lintas sapi ini yang ada hanya dari wilayah yang masih bebas seperti dari Pulau Seram, kemudian itu biasanya ke Kabupaten Fak-Fak, Bu. Kemudian apa lagi ya? Hewan penular rabies. Jadi hewan penular rabies juga saat ini masih dilarang dari wilayah
di luar Provinsi Papua Barat itu karena hewan penular rabies ini ada anjing, kucing, kera, dan hewan berdarah panas sebangsanya itu kelelawar itu tidak diperbolehkan karena itu memang hewan penular rabies. Mungkin itu sih. Berarti untuk wilayah Papua Barat sendiri juga saling melarang ini antar wilayah. Karena maksudnya kalau wilayah Papua Barat kan menjadi bupati. Iya. Berarti menjadi Fafak masuk ke sini juga harus diperiksa. Iya, secara administrasi begitu. Oke, seperti begitu ya. Saya pikir kalau Papua Barat mah bebas karena satu wilayah sama-sama berarti aman kan kita sesama-sama satu wilayah. Tapi ternyata memang harus diperiksa ya. Oh, hanya untuk Secara administrasi. administrasi ya kalau statusnya beda nanti akan beda perlakuan seperti dari Manokwari dari Papua. Ini kan masih meskipun beda provinsi tapi masih satu pulau Papua ya. Saya dari Manokwari mau kirim babi ke Nabire itu kan ada syaratnya seperti itu. Dari Manokwari nggak boleh kirim ke Biak gitu kan. Itu Nah, Bapak, kalau dari sisi ikan, Bu, ya tadi selain yang penyakit ya, risiko tinggi memang dari benih, mulai dari telur sampai benih sampai calon induk. Misalnya pada udang ya, udang itu kan terkait dengan penyakit tadi WSSP, Wet Spot Syndrome virus. Terus ikan nila atau orang biasa menyebutnya mujair ya, walaupun sebetulnya berbeda nila dan mujair. Itu ada virus juga namanya TLV, Tilapia Lake Virus. Tapi ini penyakitnya lebih beresiko ke pembudidayanya, Bu, pembudidaya ikan, budidaya ikannya, kelangsungan pembudidayaan, bukan ke manusia ya. Iya. Kalau dia sudah dimasak bagus, aman lah. Aman lah Ya. dikonsumsi ya. Terus terkait tadi yang saya sampaikan, Bu, yang jenis-jenis ikan berbahaya, ikan aligator, ikan piranha, terus belut listrik, nah itu yang sangat kita awasi. Ngeri yo, Bapak baru bilang belut listrik, saya sudah bayangkan. Iya, Bu. Nah itu yang kita perlu tingkatkan pengawasan di pintu-pintu pemasukan bandara pelabuhan. Tapi sejauh ini Bapak belum ada. Iya, selama mengawasi, Bu, alhamdulillah ya. Ini saya takut masuk kubangan ini. Saya sudah membayangkan duluan. Iya. Iya, Pak. Iya. Untuk apalagi kita lihat ini ikan-ikan yang biasa jahat atau jahat dengan sesama ikannya gitu, bukan dengan manusia. Itu wajahnya juga pasti tampaknya jahat, Pak. Dia punya gigi tajam. Iya, kelihatan bergerigi gitu kan tentunya ngeri. Iya. Untuk produk ikan sendiri sejauh ini aman ya untuk Papua Barat, Bapak? Aman. Belum ada kasus-kasus begitu. Ya, kita perketat pengawasan juga terkait dengan perlindungan, Bu. Perlindungan untuk kelestarian kelangsungan di perairan Papua Barat. Terkait lobster. Nah, lobster itu kan dilarang terbatas. Artinya ada ukuran yang dibatasi itu yang 150 gram. Jadi tidak bisa dieksplor semua gitu. Ya, 150 gram ke atas yang baru bisa dikirim keluar. Takut habis ya habitatnya nanti. Terus yang bertelur juga nggak boleh. Ya, jangan sampai nanti ke depan anak cucu cuma tahu namanya saja tapi tidak pernah melihat lagi. Ya betul. Ya. Seperti mantan gubernur sekarang sudah jadi gubernur ya. Bilang apa, kita hijaukan bumi. Kita hidupkan langit, hijaukan bumi. Kita jaga laut, jaga air supaya anak cucu kita bisa melihat. Bisa melihat dan itu kan sumber pencaharian. Iya, tentunya kita semua berharap seperti itu ya, Bapak. Iya, itu yang mungkin terakhir ya. Untuk hewan, kita bicara tentang virus-virus yang nanti kita takut untuk intinya kita mencegah agar tidak masuk ke Papua Barat. Kita menjaga kekayaan hayati kita. Jadi
apakah dari sekian banyak dari virus-virus disebutkan itu dia tidak berpengaruh untuk ke masyarakat, ke kehidupan manusia juga kah Pak? Atau ini hanya memang untuk hayatinya saja yang kita jaga keamanannya? Kalau di ikan sih ke hayatinya. Hayatinya saja ya. Iya. Kalau untuk hewan Bu? Hewan apa ya? Tidak hanya ke keamanan hayati, tapi ke kesehatan manusia juga. Karena ada beberapa penyakit hewan itu bisa menular ke manusia atau sebaliknya, atau istilahnya zoonosis gitu. Jadi penyakit dari hewan bisa ditularkan ke manusia. Contohnya tadi seperti penyakit anjing gila, rabies. Itu dari satu gigitan aja, dari satu gigitan anjing rabies itu bisa mematikan. Kemudian seperti flu burung itu juga bisa mematikan gitu untuk manusia. Kemudian seperti penyakit keluran menular atau brusellosis pada sapi ini juga bisa berefek ke manusia juga gitu. Manusia biar kita tidak jadi zombie. Iya, betul. Oke. Iya. Baik. Jadi karena waktu kita terbatas, silakan Bapak Ibu memberikan closing statement terkait dengan perbincangan kita dari tadi ini, Pak. Senang sekali saya bisa ketemu dan berkenalan langsung dengan Pak Irwan juga Ibu Yuni. Silakan dari Ibu Yuni dulu. Baik, terima kasih. Mungkin untuk mendukung pekerjaan atau tugas dari Karantina Papua Barat, ya kami menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan apa yang akan dibawa atau jika ingin melalu lintaskan hewan, ikan maupun tumbuhan itu dilaporkan kepada petugas karantina baik di bandara maupun di pelabuhan untuk dilakukan tindakan karantina. Kemudian jika itu ada larangan maka patuhilah, karena itu sebenarnya untuk kebaikan kita bersama, tidak hanya untuk karantina sendiri, tapi itu memang untuk kebaikan kita bersama, seperti itu. Mungkin Pak Irwan. Izin, ya. Baik keanekaragaman sumber daya kita terkhusus di Papua Barat ini saya lihat sangat banyak yang potensial. Nah, olehnya itu kami hadir, silakan bagi masyarakat yang kepingin untuk melakukan ekspor, untuk melakukan pengiriman keluar, jangan ragu datang ke kantor kami akan melayani sepenuh hati. Oke, baik. Iya, jadi Sobat RRI dan karantina, peran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat bukan hanya soal pemeriksaan, tetapi juga tentang melindungi keanekaragaman hayati, menjaga pangan kita tetap aman, dan mendukung perdagangan yang sehat. Lani Timi sebagai host di saat ini undur diri.